Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Tentu senang sekali rasanya saya Fiorina Jiretno dapat kembali berjumpa di hadapan Tribuners dalam program spesial kita hari ini, yaitu program Women Talk, Suara Legislator Perempuan di Sulawesi Selatan. Tentu Tribun Timur menghadirkan program ini dalam rangka untuk memberi wadah atau platform bagi para legislator perempuan di Sulawesi Selatan terkait pengalaman mereka dan juga pandangan dari para legislator terhadap perempuan hari ini. Dan sudah bersama Vio, satu narasumber yang tentunya luar biasa dan akan menginspirasi Tribuners, yaitu ada Ibu Dr. Randa Hajah Heni Latif, selaku anggota Komisi B DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk itu langsung saja kita sapa dan berkenalan terlebih dahulu bersama narasumber kita. Halo Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Heni Latif, ya apa kabar Tribuner? Ya, mudah-mudahan juga dalam keadaan sehat ya. Saya Heni Latif dari Dapil Sopeng Wajo. Ya, alhamdulillah periode pertama saya 2014-2019 dan sekarang di periode kedua saya 2019 dan 2014 sampai 2019 menuju periode ketiga. Alhamdulillah sampai saat ini saya diamanahkan dan dipercaya oleh Partai Gerindra untuk menjadi ketua DPC di dapil saya Sopeng. Jadi ini betul-betul menambah wawasan dan tanggung jawab saya sebagai legislator perempuan. Siap, Bu. Ya, Bu Heni, mungkin boleh disampaikan buat Tribuners terkait kabar dari konstituen di dapil Ibu. Alhamdulillah masyarakat daerah Sopeng sangat-sangat merespon setiap kedatangan saya. Jadi alhamdulillah saya dan masyarakat tidak ada gap, ya tidak ada gap sama sekali. Ya, saya menganggap bahwa masyarakat karena pendulang suara saya anggap mereka adalah teman terbaik saya. Siap, teman yang baik ya, kolega baik ya Bu. Betul. Ya. Tapi kabar Bu Heni sendiri alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya. Kesibukan akhir-akhir ini ya mungkin diisi dengan aktivitas apa saja? Ya, selain aktivitas dari DPR sendiri, saya juga disibukkan dengan kegiatan khususnya di dapil saya karena saya adalah ketua DPC, ya ketua DPC dari fraksi Partai Gerindra Sopeng. Jadi ini memang betul-betul menambah tugas saya dan tanggung jawab saya sebagai ketua karena baru-baru ini ada pendaftaran calon legislatif, Iya, calon legislatif. Jadi saya harus turun langsung ke lapangan untuk melihat kader-kader yang berbakat, khususnya para perempuan. Iya. Ibu dengan banyaknya kesibukan begitu, ada mungkin ke konstituen melihat dan melakukan reses pastinya ya. Betul. Dan tentu juga sebagai ketua DPC fraksi Gerindra di Kabupaten Wajo, bagaimana Bu cara menyeimbangkan waktu antara kesibukan dan tanggung jawab serta dengan waktu pribadi, Bu? Iya, betul. Itu memang sangat-sangat urgent ya. Iya, karena di samping saya sebagai legislator, saya juga ketua DPC, sekaligus saya istri seorang perwira TNI Angkatan Udara yang aktif ya. Dan alhamdulillah di dalam kapasitas saya sebagai Ibu Pia, saya memang sekarang jarang terlibat langsung di kegiatan kesatuan suami saya. Karena mereka tahu mungkin karena saya politikus ya, sehingga banyak saya berkecimpung di dapil. Ya, dalam hal ini ya ketemu sama konstituen sekaligus merekrut orang-orang untuk masuk menjadi caleg. Kan ini saatnya sekarang ini. Tapi mungkin pasangan atau bapak suaminya, ya maksudnya suami ibu sangat mendukung. Oh, sangat mendukung. Ya, justru beliau lah mentor saya. Itu mentor setia saya, iya. Karena jujur di dapil beliau lah saya menjadi anggota DPR provinsi. Dari saya sendiri bukan orang Sopeng, suami saya yang Sopeng. Dan alhamdulillah masyarakat Sopeng mempercayai saya menjadi wakil mereka yang ada di provinsi. Gitu Mbak Fia. Lantas Bu, dengan Ibu sebagai pasangan dari seorang perwira TNI ya Bu, tentu kan ada aktivitas atau mungkin kegiatan yang mesti didampingi Bu. Bagaimana menyeimbangkan waktunya Bu? Ya, alhamdulillah suami saya
tidak terlalu memaksakan karena dia supportnya dari dia, jadi dia tahu memposisikan saya sebagai wakil rakyat. Jadi saya maaf untuk kali ini saya jarang terlibat di kegiatan PIA lagi. Ya sejak saya terlibat jadi politikus. Ya kita juga kan harus tahu bahwa TNI itu harus netral. Jangan sampai dengan terlibatnya saya di PIA nanti ada prasangka yang tidak saya rasa begitu. Tetapi sebagai ibu rumah tangga saya tetap ya melayani suami di rumah dan itu selalu harus harga mati. Saya rasa begitu. Nanti bagaimana Bu dengan mungkin kalau bisa, maksudnya kalau tidak memungkinkan untuk menemani Bapak dalam satu kegiatan, kan tentunya ada quality time bersama keluarga begitu. Untuk membagi waktunya bersama keluarga dan tanggung jawab mungkin di hari libur ya seperti itu? Iya betul, di hari libur biasanya kami quality time itu karena kebetulan mertua saya masih hidup dan dia domisili di Sopeng, quality time-nya ya kita pulang kampung dan itulah ya disitulah sambil sambil quality time ya menjenguk juga mertua ya sekaligus ketemu konstituen. Saya rasa begitu. Sekaligus ya Bu? Iya sekaligus. Iya sepaket jadinya saya bersyukur ya begitu. Berarti memang support system terbaik untuk Bu Heni adalah keluarga ya Bu? Betul. Dan pastinya diri sendiri. Iya. Betul. Tapi mungkin pernah nggak satu kesempatan begitu, satu momen Bu Heni mungkin ingin mengambil keputusan tapi tidak didukung oleh suami, ada nggak Bu? Maksudnya satu momen atau memang setiap momen atau setiap keputusan yang Ibu ambil pasti selalu didukung? Karena saya setiap mau mengambil langkah saya konsultasi sama suami. Kalau dia merasa itu baik saya laksanakan, kalau tidak ya saya tidak lakukan. Ya jadi memang saya ini bergantung sebagai istri ya. Ya dalam hadis juga ya istri kan harus taat dan patuh pada suami. Ya saya termasuk salah satunya. Siap. Memang kalau memang kita sebagai perempuan ini ya memang istilahnya banyak aturan yang perlu kita pegang teguh ya Bu. Iya. Ibu kalau berbicara tentang menyongsong pemilu kontestasi 2024 nih Bu ya, dan Ibu sebagai salah satu legislator perempuan khususnya di Sulawesi Selatan. Nah Ibu kan sudah melihat atau juga mendapatkan informasi mungkin terkait keterwakilan perempuan khususnya di Sulawesi Selatan dalam pemilu nanti 2024, seperti apa Bu dari pengamatan Ibu? Iya, saya melihat mudah-mudahan seperti periode kemarin ini, ya periode kemarin ini di provinsi ini kami betul-betul hampir memenuhi kuota perempuan, hampir 30% terpenuhi, ya. Dan saya berharap mudah-mudahan saya sebagai ketua DPC, saya juga akan melaksanakan seperti apa yang terjadi di ini, karena memang menurut saya itu memang perempuan sangat dibutuhkan juga ya, boleh terlibat langsung, ya terlibat langsung dalam konstelasi, karena saya tahu persis partisipasi perempuan itu masih rata-rata di bawah 30% ya. Jadi insya Allah saya akan mengikuti jejak yang terjadi di provinsi untuk dapil saya di Sopeng khususnya. Saya rasa begitu. Karena memang perempuan sangat dibutuhkan. Baik Bu. Ya. Mungkin ada ini strategi nanti yang mungkin dilahirkan atau dilakukan oleh Ibu sebagai ketua DPC nih di Kabupaten Sopeng Bu untuk menggait para perempuan-perempuan nih untuk ikut terlibat. Mungkin ada cara seperti apa lagi nih Bu? Cara saya untuk menggait kontestan perempuan dengan pendekatan emosional. Saya memberi saran karena memang beda ya di Sulsel, Makassar sama daerah. Mereka kadang takut berpolitik ya. Ya jadi tidak seperti di kota besar ya, namanya di daerah mereka tuh masih betul-betul belum belum berani terjun ke politik ya. Mereka masih banyak pertimbangan-pertimbangan. Tetapi dengan pendekatan emosional yang saya lakukan selama ini, alhamdulillah ada beberapa yang sudah mengikuti, ya sudah masuk untuk siap berperang nantinya. Jadi mereka masuk sebagai kader Gerindra, ya saya dengan pendekatan emosional tanpa paksaan ya. Kalau memang mereka
ini dengan memberi pemahaman bahwa bukan cuma laki-laki yang bisa, ya kita juga perempuan bisa ya. Ini sekarang kan zaman emansipasi ya, betul. Jadi jangan lagi berpikiran seperti dulu, ya zaman Siti Nurbaya. Sekarang zaman Siti Nurhaliza. Siap Bu. Jadi memang keterwakilan perempuan sudah sepantasnya dan sewajarnya untuk ikut ya Bu dalam kontestasi politik karena ini sudah zaman emansipasi. Betul. Ibu mungkin kalau tadi Ibu Heni sendiri mengatakan pendekatan emosional yang dilakukan kepada para calon kontestan begitu khususnya perempuan, mungkin hingga saat ini yang biasa Ibu sampaikan mungkin secara pendekatan itu kayak gimana Bu? Boleh disampaikan kepada Tribuners nih. Mungkin bincang-bincangnya tentang apa atau pembahasannya seperti apa? Kadang saya beri pemahaman bahwa kepala desa saja banyak perempuan ya, menteri, pokoknya saya beri masukan-masukan yang betul-betul nyata di depan mata. Karena beda kultur daerah dengan kota. Mereka betul-betul harus diberi bukti bahwa ini kepala desa sekarang banyak kok yang perempuan. Kenapa kita tidak selama kita mampu, ya? Karena banyak mereka takut mengambil langkah, takut tidak terpilih, pokoknya banyak pertimbangan, ya, banyak pertimbangan. Tetapi alhamdulillah kadang saya yakinkan mereka bahwa rezeki itu tidak ada yang tertukar, itu aja. Saya rasa begitu Mbak Fia. Ibu, dengan adanya mungkin pendekatan itu untuk menyampaikan bahwa rezeki itu tidak akan tertukar dan sebagainya, tentu kan untuk memunculkan kepercayaan diri seseorang begitu, itu agak sulit juga membentuknya. Kalau Bu Heni mungkin punya kiat-kiat untuk bagaimana bersama-sama menggandeng ya kepercayaan dirinya agar semakin meningkat nih Bu. Kan tadi Ibu sendiri mengatakan mereka kadang tidak berani ambil keputusan dan sebagainya. Mungkin bagaimana Bu caranya strategi untuk membuat mereka perempuan khususnya agar memiliki kepercayaan diri, Bu? Setiap ada kegiatan saya libatkan mereka, ya. Jadi mereka bisa terlibat langsung dan mereka bisa melihat dan merasakan langsung. Saya rasa begitu Mbak Fia, karena kalau mereka melihat dan merasakan langsung, kadang mereka berubah pikiran, tergerak hatinya dan mereka berubah pikiran, ya. Kalau saya selalu berpikir bahwa kalau kalian tidak mencoba kapan lagi, kan? Kalau ada kesempatan jangan pernah sia-siakan kesempatan itu, ya. Karena memang rata-rata saya melihat perempuan-perempuan yang ini tidak sama dengan yang di kota. Jadi mereka betul-betul harus diberi fakta, jangan angan-angan. Rasa begitu. Ibu Heni mungkin hingga saat ini setujukah dengan perempuan bahwa harus punya pendidikan yang berkualitas? Ya sangat setuju. Memang perempuan harus punya pendidikan berkualitas supaya kita tidak ketinggalan, ya. Saya rasa begitu. Tapi ada juga Ibu yang mengatakan kalau perempuan punya pendidikan yang tinggi, karir yang tinggi, nanti laki-laki pada takut Bu. Gimana Bu cara mematahkan statement ini? Cara mematahkan statement itu sebetulnya kembali ke pribadi sih, ya, kembali ke pribadi masing-masing. Karena bagaimanapun, seberapa besar pun penghasilan kita, ya, kita tidak boleh anggap remeh pendamping kita. Ya, karena pendamping kita adalah kepala keluarga, ya. Jadi tetap kita harus menghargai dia sebagai kepala keluarga kita. Iya, saya rasa, dan itu sudah saya alami selama ini. Saya sebagai wakil rakyat mungkin semua tahu ya, bahwa jauh lebih besar penghasilan saya sebagai wakil rakyat dibanding suami saya yang pamen TNI, ya. Tetapi alhamdulillah selama ini tidak ada. Maksudnya seiring sejalan saja, karena memang yang dibutuhkan di sini adalah pengertian, saling pengertian antara suami dan istri, dan hilangkan rasa ego. Saya rasa itu. Iya, jadi memang bagi perempuan itu perlu menurunkan ego ya, Bu. Jangan sedikit-sedikit mungkin gengsi. Ya. Jangan. Hilangkan rasa gengsi, hilangkan rasa ego. Iya. Dan harus selalu berpatokan bahwa suami adalah kepala keluarga, walaupun kita punya penghasilan melebihi atau di atas suami kita. Ya, tetap kita harus taat dan patuh pada suami. Karena dalam agama juga menganjurkan bahwa Tuhan kedua kita adalah suami. Saya rasa begitu Mbak Fia. Dan sayangi keluarga ya Bu. Ya, itu yang utama. Ibu Heni mungkin punya sosok inspiratif nggak dalam hidup ini?
Sosok inspiratif Ya. saya rasa Apakah mungkin ibu atau suami. Oh, suami. Suami Oke. saya yang selalu mendatangkan inspirasi Iya, saya. iya. Karena beliaulah yang selalu, beliau yang mengajarkan saya pertama kalinya terjun ke politik. Siap. Setiap ada langkah yang saya ini, kami konsultasikan dulu. Iya, suami saya, ibu juga, ya. Tapi karena ibu saya sudah meninggal, ya terpaksa ke suaminya. Dulunya ibu juga. Bu, untuk sebagai closing statement kita, tentu kita ingin mendengar langsung dari Ibu Heni selaku anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dan juga Ketua DPC Fraksi Gerindra di Sopeng. Kabupaten Sopeng. Kita ingin mendengar dari Ibu kata-kata semangat yang bisa membuat para perempuan, khususnya Tribuners kita yang sedang menonton ini, tergoyah hatinya, Bu, untuk bisa ikut dalam partai politik, khususnya kontestasi pemilu 2024. Untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam politik, ya saya pikir memang perempuan harus berperan serta dalam pengambilan keputusan dalam politik di parlemen, guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan yang berkeadilan gender. Karena saya rasa perempuan juga mampu kok, ya, jadi politikus yang handal. Ya, saya rasa itu. Oke, jadi memang perlu keterlibatan perempuan lah ya, Bu, Perlu. dalam Sangat parlemen. Sangat perlu karena memang sudah terbukti juga bahkan Iya. di periode kemarin dan saat ini hingga saat Ketiga, ini. menuju ketiga. Oke, menuju periode ketiga Iya. bahkan Ibu Heni Latif bisa membuktikan kepada para Tribuners ya, Bu. Iya. Oke, terima kasih banyak, Bu, atas waktu dan kesempatannya. Bisa langsung berbagi kepada Tribuners dan tentunya ini suatu kehormatan juga bisa langsung bertemu dengan Ibu Heni Latif. Iya, Sehat dan terima sukses kasih. selalu, Bu, ya. Ya, makasih. Tentu terima kasih juga kepada Tribuners yang hingga saat ini masih menyaksikan program kita dan jangan lupa untuk menyaksikan program dari Tribun Timur lainnya. Untuk itu saya Fiona Jeretno mewakili Ibu Heni dan juga tim pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.